Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Yunus. Untuk waktunya mungkin 20 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk Pak Yunus, silahkan bisa langsung dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan waktunya untuk presentasi saya. Yang pertama adalah judul saya adalah tantangan siswa SMK di industri kreatif. Yang pertama, apa sih industri kreatif itu? Industri kreatif adalah industri yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Jadi ini apa sih industri kreatif itu? Ini penjelasannya. Yang selanjutnya adalah, nah ini adalah lowongan pekerjaan dari industri-industri kreatif yang saya ambil, saya screenshot dari media sosial. Yang misalnya contohnya yang sebelah ini, We Are Hearing Desain Grafis, rata-rata mereka mau bisa bekerja dengan deadline, pekerja keras dan disiplin. Pak Nah Yunus, itu, maaf. ya halo? Ini Hah? PPT-nya nggak mau gerak, mungkin nggak usah direkam dulu. Ini sudah saya rekam pakai Camtasia, Pak. Oh gitu, enggak, saya enggak ngerekam. Oh ya udah. Jelas ya Bu ya? Jelas, Pak. Oh, saya Jelas. ya jelas ya. Ini beberapa postingan yang saya simpan. Sebenarnya postingan-postingan ini seringkali saya share ke grup kelas. Ya, ini loh seperti ini loh contoh dari yang diinginkan seorang industri kreatif itu, bahwa kalian itu butuh yang pekerja keras dan disiplin ini. Ini yang terpenting gitu. Yang selanjutnya, industri kreatif yang ada di Malang sebagai contohnya. Nah, yang pertama adalah Magisoft. Nah, ini adalah sebelah kiri dari layar Bapak Ibu adalah before-nya. Jadi dia memotret mainan kecil-kecil itu di halaman rumahnya dan dirubah supaya lebih bagus. Jadi seperti ini. Mas ini biasanya datang ke sekolah untuk melakukan presentasi tentang industri kreatif, namanya Mas Amri, namanya Makisoft. Jadi tugasnya adalah memfoto mainan-mainan ini, Bu, Bapak Ibu. Mainan kecil ini, kalau Bapak Ibu tahu, sekali foto itu satu project sih, dia menyebutnya adalah satu project. Satu project itu 150 US dollar dan dia mengirimkannya ke luar negeri. Nah, ini salah satu 150 kalikan dolar saat ini ya lumayan. Dan itu Mas ini bilang bahwa dia satu minggu itu 2 project. Jadi tinggal ngalikan aja 300 kalikan uh, dolar saat ini tuh berapa gitu. Yang kedua, nah ini biasanya Mas Dede biasanya untuk bikin game. Nah, sebenarnya saya sudah dikenal Mas Dede ini udah sebelum Mas Dede ini datang ke sini. Yaitu contohnya adalah bikin game-game seperti ini. Jadi ini game yang diminta oleh perusahaan gas negara. Saya sempat tidak percaya, saya sempat tidak percaya bahwa ada temennya itu bilang uh, dia itu satu project ini gaji satu project ini dia sudah nggak perlu lagi kerja selama 3 bulan. Nah bayangkan aja berarti itu ya kerja, jadi kerja selama nggak kerja 3 bulan dia masih makan katanya. Ya, ternyata ya bener juga ya. Jadi ini contoh-contoh industri kreatifnya. Bidang termasuk industri kreatif. Ya ini yang pertama adalah desain.
kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah software dan game. Software dan game ini ya membuat game dan membuat aplikasi. Yang ketiga ini riset dan pengembangan R&D. Jadi misalnya riset yang contoh yang akan diriset itu misalnya dampak COVID ini untuk siswa gitu. Ini ada ininya ya, industri kreatifnya ada. Tugasnya adalah mencari kayak gitu. Oh, apa? Yang selanjutnya, kalau ini berapa poin penting dalam industri kreatif, yaitu sebenarnya sih ini antara kerjasama antara industri itu dengan pemerintah. Tapi sebenarnya pemerintah sudah sangat membuka diri dengan industri-industri kreatif kayak gini, dengan hasilnya yang seperti itu ya. Jadi orang itu nggak perlu keluar rumah, tapi di rumah dan di kotanya sendiri, tapi hasilnya itu dari luar negeri gitu. Nah itu. Nah, kesimpulannya dari itu yang pertama yang mungkin perlu kita kerjakan bersama-sama Bapak Ibu Guru, siswa harus disiplin dalam hal pengumpulan tugas. Itu yang terpenting. Mengingat lowongan-lowongan pekerjaan yang tadi itu yang mengatakan bahwa harus tepat waktu deadline. Nah, ini juga kita harus kerjasama membiasakan siswa untuk tepat waktu. Gunanya untuk apa? Ketika dia di deadline oleh industri itu berapa hari, dia udah selesai dan dia tidak kaget lagi. Wes tahu aku di sekolah udah terbiasa dengan deadline gitu. Yang kedua adalah siswa harus memperbanyak portofolio. Mengingat setiap industri itu selalu tanya, contoh tugasmu dari sekolah itu seperti apa? Sebenarnya dalam hal ini dia itu cuma menguji, oh dia itu sampai sini, dia itu sampai sini, kemampuannya yang kurang itu ini. Yang ketiga, siswa harus sering mengikuti komunitas dan yang bergerak di bidang kreatif. Nah, ini yang terpenting. Beberapa komunitas-komunitas itu sebenarnya ingin merangkul siswa SMK. Tapi karena mungkin ya, siswa SMK ini kan banyak, jadi pelaku industri kreatif ini bingung. Loh, kok ada teman sekolahnya jauh-jauh, mungkin kayak gitu ya. Tapi insya Allah kita di SMK 12 itu maulah mendekati mereka yang datang ke sekolah. Soalnya mereka juga butuh orang lagi untuk memperbanyak. Sampai sini ada pertanyaan, saya akhiri. Bu Agista. Oke, Pak. Karena kesimpulannya sudah dijelaskan oleh Pak Yunus, mungkin bisa langsung untuk sesi pertanyaan. Monggo yang mau bertanya bisa langsung hidupkan mikrofonnya. Saya mau tanya Pak Bagista. Ya, Pak Imron. Oke, Pak Imron. Ya, terima kasih kesempatannya. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Yunus. Terus kita kembali melihat ke sekolah kita sendiri. Menurut Pak Yunus, seberapa besar persentase lulusan kita itu sudah siap di industri kreatif? Oke. Oh, ya. Ya, output kita. Oke. Ya, Pak. Terima kasih Pak Imron pertanyaannya. Ya, Ada lagi? hanya mungkin kita kurang, cukup, atau kita sudah lebih. Nanti kalau kurang, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan output kita untuk siap di industri kreatif? Itu saja Pak Yunus, sudah bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pak Imron. Kalau bicara soal data, sebenarnya kemampuan siswa itu apa tadi? Kurang, lebih, sama apa? Yang kedua, apa Pak? Yang ketiga? Tingkat persentasenya itu bisa dikategorikan kurang, cukup, atau memang sudah bagus untuk output kita yang siap dengan industri kreatif. Oke. Kalau saya persentasenya itu kira-kira cukup sih Pak. Nah, cukup. Mereka itu punya kemampuan. Cuma kadangkala siswa kita itu tidak berani Pak. Jadi mereka itu
Setelah saya kasih kayak gitu, males Pak, saya nggak mau deh ke situ-situ karena apa? Mikirnya berat, no. Ya karena industri kreatif harus jalan terus itu. Insya Allah kita cukup, cuma kemauan siswa yang kurang sih Pak. Jadi itu. Jadi kita itu seringkali mengatakan perbanyaklah portofolio. Sendandaknya dengan banyaknya portofolio itu atau tugas yang dari MM itu Pak, itu dananya dia sudah mampu untuk masuk ke industri kreatif tersebut. Cuma keberanian Pak yang belum. Itu sih menurut saya. Baik, terima kasih Pak Yunus. Ya, terima kasih Pak Imron. Berarti hanya secara potensi sudah cukup ya. Ya, berarti sudah cukup. Kita harus bisa meningkatkan secara mental kemampuan. Betul. Iya, betul. Kalau kemampuan sudah cukup. Industri kreatif itu. Iya, betul, Pak. Ya. Cuma terus ada lagi, Pak. Ya. Anak-anak itu kan ini juga penting. Anak-anak itu ketika umur 17 tahun yang dilakukan adalah sweet 17 ya, Pak ya. Kalau saya ngomong ke kelas itu yang pertama saya lakukan kalau sudah usia 17 tahun itu adalah langsung buat KTP, mengingat Pak Imron mantan Pak RW. Soalnya kenapa? Ketika kelas 12 itu dia udah siap dengan ID-nya itu. Dia nggak bingung lagi minta surat keterangan dari sekolah, minta surat ini. Nggak usah, soalnya dia udah punya. Nah, itu yang sering saya omongkan bahwa 17 tahun yang dilakukan adalah langsung buat KTP ke Pak RT. Itu. Biarpun kita masih dapat suket sih. Biasanya suket ya surat keterangan itu. Itu, ya. Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu. Oke. Ya, terima kasih Pak Yunus. Oke, terima kasih Pak Imron. Ya, silahkan selanjutnya. Ada lagi? Apakah sudah jelas ya? Apa sudah jelas kali ya? Sepertinya sudah jelas, Pak. Monggo, ya. Bingung ditakon opo. Tanya aja, Bu, tanya aja. Ini tadi industri kreatif ya, maksudnya berarti selain IT kira-kira anak-anak itu untuk bisa masuk ke peluang dunia industri pada saat ini itu harus menguasai apa, Pak? Oh gitu. Oh ya. Selain IT ya, Bu ya. Utamanya mungkin IT-nya itu hanya, maksudnya jangan sekedar bisa komputer saja, mungkin jenengan bisa menambahkan skill apa sih yang harus anak-anak benar-benar ya itu miliki supaya bisa masuk ke dunia industri yang kreatif dan layak jual pada saat ini. Oh ya. Oke, Bu. Oke. Jadi gini, industri kreatif tidak hanya di ini ya, Bu ya. Sejauh ini setahu saya itu tidak hanya di IT saja, tapi sebenarnya banyak potensi-potensi yang perlu digali. Misalnya, kalau kita itu kan kalau di sekolah itu kan kita suruh buat ini ya, prakarya yang buat rumah-rumah dari stick es ya, Bu ya. Nah, itu anaknya itu bikin, tapi dia tidak bisa memasarkannya. Nah, otomatis dia butuh sebuah komunitas yang mengerti cara masarkannya itu kayak gini loh. Jadi harus ada pendampingan sih. Ya, makanya itu di kesimpulan saya yang ketiga adalah memperbanyak ikut komunitas. Dengan mengikuti komunitas, mereka itu akan tahu bahwa kalau dia nggak bisa kalau dia hanya bisa pekerjaan A saja, nanti pekerjaan B, pekerjaan C itu akan dihandle oleh orang lain. Jadi itu sih Bu Yeni yang saya tahu dari link. Ya harus joining ya atau tim. Ya harus join. Karena pada saat ini kan sudah 4.0 ini pedagang offline itu sudah lambat sekali larinya perekonomiannya. Ya betul. Betul. Kan memang online-nya. Ya online semuanya rata-rata Bu. Nah kendalanya rata-rata seperti saya pun adalah saya itu tadi di IT tadi. Nggih. Ikut ini Bu, komunitas Bu. Nanti biasanya ada komunitas Shopee gitu itu ada Bu. Jadi kita memang harus tahu. Selama ini saya itu seringkali ikut-ikut komunitas kayak gitu. Tapi rata-rata
anak-anak muda ya, Bu. Jadi saya termasuk anak muda kali ya. Loh, kok iki usianya sak murid-muridku. Dan mereka itu malam biasanya itu jam 7. Oke, thank you Pak. Itu ada pertanyaan lagi tuh. Oh ya, Dari Bu lagu. Kartika. Oke. Bagaimana mengatasi isu plagiarisme di industri kreatif? Plagiarisme. Nah, ini di industri kreatif itu biasanya kalau ini saya contohkan sih Bu Kartika ya. Ada beberapa anak itu yang sukanya buat logo sebuah perusahaan A, B atau C ya. Ya. Nah, di logo A, B, C itu biasanya mereka itu ketika ikut di komunitas, kalau dia itu kena ya, jadi kok logo A-mu ini sama dengan logo perusahaan, ya, jadi perusahaan A dan perusahaan C, logo A yang diciptakan oleh siswa itu ternyata sama dengan logo C. Nah, si logo A ini otomatis samanya saya pernah lihat dengan lihat di ini sih, di medsos sih, sama netizen itu dibully ya. Wah, kamu itu ngambil dari sini, ambil dari sini. Jadi akhirnya dia itu nggak pede, akhirnya ya sudah, akhirnya gagal dia dapatnya. Jadi benar-benar isu itu benar-benar sangat berhati-hati, mengingat yang kalau ikut komunitas itu bakalan ketahuan sih. Itu ya Bu Kartika. Selanjutnya dari Bu Vivi, Pak. Perlu portofolio yang bagus untuk menawarkan atau bagaimana? Oke, portofolio. Jadi gini, yang saya maksudkan di portofolio kayak gini adalah contoh-contoh dari pekerjaannya dia. Ya, yang biarpun dia nggak bagus, otomatis sendandaknya industri itu udah tahu, oh kemampuannya dia itu cuma segini. Berarti kalau dia masuk ke industri saya, dia harus naik, kemampuannya harus naik. Itu. Kenapa saya singgung portofolio ini, Bu? Jadi perlu Bapak Ibu ketahui di MMC selama ini saya ngurusi prakerin MM. Jadi beberapa industri itu minta portofolio. Bagus atau enggaknya itu dia nggak peduli. Yang penting industri itu tahu, oh dia itu sampainya segini. Kemudian jika mau prakerin di industrinya MM, mereka itu harus tes dulu. Sama persis dengan tes orang mau cari kerja. Persis sekali. Prosesnya itu panjang. Itu. Terus kita udah pernah ketemu lagi industri itu, maaf ya Bapak Ibu, mungkin ini agak ini. Jadi industri ini nelpon saya. Industri ini namanya jagoanhosting.com di daerah Dinoyong. Dia itu mau nerima, tapi dia harus siswa itu harus mau ikuti aturannya di sana. Dalam hal ini pertama, dia dikasih job 3 hari, Bu. Ngerjakan project A itu selama 3 hari. Nah, ternyata dia itu ngerjakannya 4 hari. Hari keempat itu dia itu mengumpulkannya. Dan yang bikin lucu adalah saya yang ditagih, Bu. Loh, anak-anak yang ditagih adalah saya. Pak Yunus, maaf deh, anak-anak kok belum mengumpulkan. Loh, akhirnya saya ngoprek-ngoprek anak-anak. Pak, apa sih? Belum dikira, orangnya nelpon ke saya, soalnya gitu. Nah, setelah dikumpulkan hari keempat, ini dia dikasih job lagi. Dikasih job untuk dikerjakan selama 7 hari. Nah, 7 hari ini anak-anak molor lagi. Dia mengumpulkannya itu hari ke-9. Ya, mungkin karena kesibukannya siswa saya menyadari karena waktu itu ada sibuk, misalnya ada ujian atau gimana. Tapi job kedua ini industrinya udah nggak ngoprak-ngoprak saya. Industrinya udah diem. Cuma saya tanya, udah dikumpulkan? Sudah. Ngumpulnya kapan? Deadline-nya kapan? Hari Sabtu, Pak. Terus kamu ngumpulnya kapan? Hari Senin, Pak. Menang. Diam saya, sudah diam. Ternyata mereka dapat lagi. Job terakhir, job ketiga. Dan itu waktunya sama, 7 hari. Dan yang ketiga ini mereka tepat waktu. Nah, dari 2 job ini mereka sudah bilang, waduh mohon maaf Pak, saya nggak bisa nerima siswa jenengan. Mohon maaf, soalnya sudah penuh. Saya tanya ke anak-anak, Pak, kamu kenapa sih kok nggak bisa mengumpulkan tepat waktu ini? Berbagai alasan. Coba tanya, kenapa kamu gagal? Ternyata di situ langsung digagalkan, anak-anak nggak diterima.
Anak-anak tak suruh cari bagaimana, carian kenapa kamu gagal. Ternyata saya itu telat mengumpulkannya dan diambil oleh sekolah lain. Hanya untuk sebuah prakerin seperti itu, kita dikalahkan, itu loh. Nah, saya sebagai yang bawa ke sana itu ya juga malu juga. Waduh deh, besok-besok awamu tak cekin, kumpulkan tepat waktu, biar nggak kayak gini lagi. Jadi itu serba-serbinya Bapak Ibu, ternyata industri itu mulai dari prakerin sudah mulai seperti mencari pekerja, bukan mencari siswa prakerin. Itu penjelasan saya Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan atau yang ada yang kurang jelas? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Oh ya, nggak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, langsung saya simpulkan saja dari presentasi Pak Yunus ini kita dapatkan bahwa tantangan siswa SMK yang lebih mendasar itu pada keterampilan dan deadline untuk mengerjakan sesuatu yang dideadline oleh sebuah perusahaan industri kreatif. Kalau semuanya siswa tidak bisa tepat waktu, maka akan hilang seperti kepercayaan dari seseorang. Jadi yang lebih utama adalah harus tepat waktu, kemudian siswa juga harus lebih berani, dan kemauannya juga harus tinggi. Untuk plagiarisme mungkin kalau untuk industri kreatif lebih mudah dideteksi ya Pak ya? Iya, mudah. Daripada untuk industri yang lain. Kemudian portofolio juga harus kalau bisa bagus, kalau tidak bagus juga nanti industrinya akan lebih memikirkan lagi diterima apa tidaknya. Baiklah, untuk presentasi. Bentar, Bu Adita. Bagaimana Pak? Ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bu Heni. Oh ya, oke. Bu Heni, terima kasih. Pertanyaannya itu adalah apakah di industri seperti yang disampaikan oleh Pak Yunus bisa diterapkan untuk anak kita di K12? Ya ini Bu Heni. Oke, terima kasih Bu Heni pertanyaannya. Industri yang saya sampaikan itu sudah kerjasama Bu selama ini, alhamdulillah. Dan saya ini ya Bu, template presentasi saya, template yang bagus-bagus itu adalah hasil pekerjaannya si Niko Bu. Si Niko bimbingannya Bu Heni yang di RR Graphic Design. Nah itu kerjanya dia. Memang saya suruh Niko, saya hari Rabu ada presentasi, buatkan dong template. Nah ingin saya kasih tahu bahwa template perusahaannya Niko itu RR Graphic Design itu tugasnya adalah membuat template-template seperti yang saya presentasikan tadi Bu. Dan itu tidak dijual kepada tidak dijual di Indonesia. Rata-rata pembelinya dari industrinya Niko itu orang luar negeri Bu. Jadi satu template itu kalau nggak salah katanya Niko, satu templatean saya itu ada 10 US. 10 US kalikan sekarang 15 ya, 150.000. Jadi itu. Dan masnya itu benar-benar seneng dengan adanya anak SMK magang ke dia. Karena kenapa? Ternyata dia itu nggak perlu lagi cari pekerja. Maksudnya kalau ada anak baru kayak gitu, tinggal langsung masuk. Karena dia sudah tahu pekerjaannya itu kayak gini. Jadi nggak perlu tes lagi gitu loh Bu. Nah itu sih alhamdulillah RR Graphic. Cuma ya itu tadi, seringkali mereka kan industri itu minta yang terbaik ya. Terus kalau bisa seperti itu. Dan betul, iya Bu, betul. Kemungkinan bisa, tapi hanya beberapa anak saja yang berapa anak. Ya itu sih. Ada lagi? Sudah sepertinya Bu Agista ya. Sudah ya. Ya baik, untuk presentasi kali ini saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup kembali. Waalaikumsalam.